Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dari Najwa Nabila dengan NIM 414-271. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia mengenai koloid. Yang pertama, saya akan melakukan praktikum pembuatan koloid, dan yang kedua, saya akan melakukan praktikum pembuktian sifat koloid. Pada praktikum pembuatan koloid, di sini saya akan membuat brownies dan agar-agar. Kemudian untuk praktikum pembuktian sifat koloid, di sini saya akan membuktikan sifat koloid efek timbal dan sifat koloid koagulasi. Alat yang digunakan ada baskom, panci, gelas kaca, cup plastik, cetakan, cup kertas, senter, waslap, sendok, parutan keju, pisau, centong, dan spatula. Selanjutnya ada kompor dan panci untuk mengukus. Bahan-bahan yang digunakan yaitu cuka, air mineral, stroberi, tepung brownies, telur, gula, kopi, sabun, tepung agar-agar, margarin, dan keju. Yang pertama, pecahkan telur, kemudian aduk telur hingga berbuih. Selanjutnya, lelehkan mentega menggunakan api kecil dan aduk hingga meleleh. Masukkan tepung brownies ke dalam baskom, kemudian telur yang sudah diaduk, mentega cair, dan air. Kemudian aduk hingga tercampur merata. Aduk hingga kurang lebih tekstur adonan seperti ini. Setelah itu, oleskan margarin pada cup kertas. Dan kemudian masukkan adonan brownies pada cup. Setelah itu, kukus brownies pada panci dengan air yang sudah mendidih. Tutup dan tunggu hingga kurang lebih 20 menit. Sambil menunggu, parut keju terlebih dahulu. Dan taburkan keju parut di atas brownies. Setelah kurang lebih 20 menit, brownies sudah matang, dan angkat brownies dari panci kukus. Inilah hasil brownies yang sudah jadi. Brownies merupakan koloid jenis emulsi padat di mana fase dispersinya adalah padat. Masukkan kurang lebih 900 ml air pada panci. Selanjutnya, masukkan 1 bungkus tepung agar pada panci. Setelah itu, nyalakan kompor dengan api sedang dan agar-agar hingga mendidih. Setelah mendidih, tuangkan agar-agar pada cetakan. Selanjutnya, yang digunakan sebagai topping di atas agar-agar. Tunggu agar-agar hingga mengeras. Agar-agar merupakan koloid jenis gel yang terbentuk dari zat padat dan cair.
Yang pertama, tuangkan air bersih pada gelas kaca. Selanjutnya, tuangkan sabun pada gelas kaca kedua. Masukkan air pada gelas kaca kedua dan aduk hingga sabun larut dalam air. Masukkan kopi pada gelas kaca yang ketiga dan masukkan air. Setelah itu, aduk kopi hingga tercampur. Kemudian, nyalakan senter dan arahkan secara lurus pada ketiga gelas kaca. Cahaya dapat masuk dan diteruskan oleh gelas 1 dan cahaya dihamburkan pada gelas 2. Larutan sabun merupakan koloid, sehingga efek Tyndall terbukti bahwa koloid dapat menghamburkan cahaya. Kopi merupakan suspensi karena partikelnya lebih besar daripada koloid. Yang pertama, pisahkan putih telur dan kuning telur pada gelas 1 dan 2 dan lakukan hal yang sama pada gelas ketiga dan gelas keempat. Masukkan 300 ml atau 2 sendok makan air pada gelas pertama dan 2 sendok makan air pada gelas kedua. Kemudian, masukkan 2 sendok makan cuka pada gelas ketiga yang berisi putih telur dan masukkan 2 sendok cuka pada gelas keempat yang berisi kuning telur. Pada gelas pertama, putih telur menyatu dengan air. Pada gelas kedua, kuning telur dapat menyatu dengan air. Pada gelas ketiga, putih telur menimbulkan gumpalan. Pada gelas keempat, kuning telur menggumpal. Gumpalan tersebut membuktikan adanya sifat koloid koagulasi.